Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yuan Tiando, pada tutorial kita kali ini tentang praktikum fisika dasar di Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kali ini tutorial yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan praktikum pendulum sederhana. Nah, untuk dapat melakukan praktikum ini, yang teman-teman butuhkan adalah yang pertama, laptop atau komputer yang telah terinstall software tracker. Kemudian yang kedua adalah smartphone atau kamera digital atau alat lain yang bisa digunakan untuk merekam. Kemudian yang ketiga adalah objek yang telah kita ketahui panjangnya. Nah, sebagai contoh di sini saya menempelkan mistar ya dari kertas yang saya tempelkan di dinding. Tapi jika teman-teman tidak punya, silakan gunakan objek lain asal sudah diketahui panjangnya. Kemudian yang keempat adalah objek yang kita analisis. Nah, objek ini nanti kita akan gantung seperti ini dengan menggunakan sebuah benang, ya. Nah, jadi nanti inilah objek yang akan kita analisis. Teman-teman juga bebas menggunakan objek apapun, yang penting bisa digantung. Dan ini saya sebagai contoh menggunakan mainan punya anak saya. Oke, jika sudah punya benda-benda yang dibutuhkan, maka kita bisa langsung lanjut ke pembuatan video analisisnya. Oke, kita sampai pada tahapan untuk membuat video untuk analisis pendulum ini, ya, pendulum sederhana ini. Jadi yang kita perlu lakukan sangat sederhana. Jadi teman-teman cukup menyimpangkan objek ini. Sebagai contoh, saya simpangkan sebesar ini. Jangan terlalu lebar juga, karena jika lebar nanti tidak sesuai dengan aproksimasi-aproksimasi yang telah ditetapkan pada modul. Nah, jadi misalkan saya geser sejauh ini gitu ya, lalu kita lepaskan, kemudian kita hitung 1, 2, 3. Nah, kita lihat di sini objek akan bergerak bolak-balik. Nah, inilah yang kita rekam untuk analisis videonya. Oke, direkam, silakan beberapa detik gitu ya, atau beberapa kali bergetar bolak-balik. Nah, lalu ini akan kita analisis. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis video yang sudah kita buat tadi pada praktikum pendulum tadi ya. Nah, seperti biasa kita lakukan membuka software tracker terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita drag video yang tadi kita sudah buat atau kita file open. Nah, di sini ini adalah video yang saya buat. Oke. Nah, ini adalah video yang akan kita analisis. Ini objek yang sudah kita goyangkan tadi, ya. Nah, jika masih miring seperti ini, maka seperti biasa kita bisa putar dengan cara video, kemudian filter, new, kemudian kita rotasi. Oke, nah ini dia. Jika sudah tegak, maka sudah bisa kita gunakan. Nah, seperti biasa, untuk melakukan praktikum ini atau untuk melakukan analisis video ini, yang pertama kita lakukan adalah kita analisis dulu atau kita ukur dulu skalanya, ya. Di sini kita gunakan seperti biasa ini ya, tombol untuk melakukan kalibrasi, new calibration tip. Nah, tapi jika kurang besar, teman-teman bisa atur ininya biar kelihatan ya. Biasa tekan shift di ujung atas, lalu tekan shift di ujung bawah. Nah, kalau kita ketikkan di sini, sekali sudah kita ketahui. Di sini saya menggunakan mistar 50 cm. Tapi ini adalah 0,5 meter. Oke. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita menetapkan origin atau menetapkan titik 0. Di sini tentu saja karena ada diikat di atas ini ya, maka saya tetapkan sebagai titik 0 nya dengan cara klik ini ya, koordinat aksisnya, lalu kita geser.
Ini di tengah-tengah. Nah, di sini ada tempat saya mengikat objek tadi. Dan teman-teman jangan lupa di mana mengikat ujung atas dari bandul yang sudah dibuat, ya. Oke. Nah, jika sudah, jika dirasa kurang pas gitu ya, bisa diatur kemiringannya nih. Sini mungkin agak kurang pas ya, saya perlu geser 1 derajat, agak sedikit cocok ya. Nah, jika sudah dan tidak ingin mengganggu pandangan teman-teman, maka ini bisa dihilangkan saja, di hide ya, di hidden, dengan cara klik ini kembali sekali lagi. Nah, oke. Nah, jika sudah, langkah kedua yang perlu teman-teman lakukan adalah diukur dulu nih berapa panjang dari ujung atas bandul sampai ujung bawahnya. Tapi jika tadi teman-teman sudah mengukur, bagus gitu ya. Tapi jika lupa, maka bisa diukur di striker dengan cara seperti yang tadi ya. Kita klik ini new calibration tip, kita klik bagian atas ini ya sampai bagian bawah sini. Oke. Nah, di sini panjang objek itu berkisar 0,8 meter. Nah, jika sudah, bisa kita hilangkan saja. Oke. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita langsung bisa analisis nih videonya, ya. Dengan cara seperti biasa kita tracking ya. Oke, kita tracking. Ini track new point mask. Untuk kali ini saya ingin men-tracking secara otomatis karena cukup banyak data yang kita perlu ambil. Dengan cara Ctrl Shift lalu kita klik secara bersamaan ya di tempat yang kita mau analisis. Oke, kemudian kita search secara otomatis dan ditunggu sampai selesai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini grafik yang terbentuk itu berbentuk sinusoidal ya. Jadi kalau teman-teman ingat mungkin ketika belajar di pendulum yang merupakan oscillator harmonik itu bentuknya persamaan sinusoidal. Nah, tapi di sini tidak terlalu sempurna ya, bisa dilihat grafiknya tidak terlalu rapi gitu ya, ya mungkin karena tadi ketika bikin video mungkin goyang-goyang atau lain sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas ini sudah menunjukkan bahwa grafiknya sudah sinusoidal, sudah cukup. Tapi nanti pada praktiknya teman-teman bisa lebih rapi ya ketika mengambil video. Oke, nah sudah selesai. Kita close, sudah. Nah, jika biasanya kita mengcopy data ini ke Excel gitu ya, kemudian kita fitting. Tapi kali ini saya ingin agak sedikit berbeda. Kita coba bagaimana kalau kita analisis menggunakan tracker, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita analisis, kita mungkin bisa lihat dulu di sini teman-teman bisa coba-coba. Ini kan sumbu X-nya seperti ini ya, sinusoidal. Lalu untuk Y-nya bagaimana? Nah, Y-nya cenderung berantakan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga jika ingin tahu, kadang kalau analisis pendulum itu menggunakan sudut theta, ini seperti ini ya, sudut rotasinya juga bisa. Dan tadi juga sinusoidal dan cocok ya dengan teori. Kemudian ini nilai omega angularnya, kecepatan angularnya ya. Nah, atau bisa juga mencari percepatannya, atau juga bisa juga melihat bagaimana pola sebaran energi kinetik dari pendulum. Jadi ini bisa kita lihat, ini adalah kurva dari energi kinetiknya. Ini kenapa cuma setengah gitu ya, ini karena tidak sampai bawah sinusoidalnya. Karena ini kita ingat bahwa K sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi kalau dikuadratkan semuanya nilai positif, ada nilai negatifnya ya. Nah, ini kalau V-nya mau dilihat seperti ini, tetap sinusoida. Oke. Yang mau kita analisis di sini adalah posisi ya.
Jadi cara analisis menggunakan tracker itu bisa dengan cara kita klik ini, pastikan dia terbuka di X, kemudian klik kanan mouse atau di laptopnya gitu ya, kemudian pilih ini dia, analyze. Nah, ini ada grafik yang sudah kita buat gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisis dengan cara ini. Klik tombol analisis. Lalu klik bagian ini, curve fit. Jadi fitting ya, namanya metode fitting. Nah, yang penting di sini adalah teman-teman harus tahu bahwa grafik pada gerak harmonik itu berbentuk sinusoidal, maka ubah di sini. Ini fit name-nya diubah jadi yang cari sinusoid. Nah, ini dia. Oke, ini adalah fittingnya gitu ya, tapi perlu kita sempurnakan. Nah, cara menyempurnakannya adalah kita lihat di sini, ini persamaan sinusoidalnya X sama dengan A sin BT plus C. Mungkin kalau ingat persamaan gelombang atau di oscillator harmonik itu adalah ini biasanya X atau Y sama dengan A amplitudo sin omega T plus V gitu ya. Biasanya B ini adalah omega atau 2πf dan C ini adalah fasa. Nah, jadi cara mengubahnya kayak gini caranya. Untuk tracker jadi nanti bisa diklik ini bagian ABC nya. Nah, ini bisa kita naikkan atau turunkan. Kita naikkan misalkan ya, kita naikkan aja, bisa di klik sampai kira-kira agak cocok. Kemudian yang B bisa kita, jadi ini rapat atau renggangnya gelombang yang dihasilkan, kurva yang dihasilkan. Nah, ini dia. Nah, ini untuk menggeser-geser. Oke, misalkan di sini. Nah, itu bisa dirapikan. Nah, mungkin ini ada agak cocok gitu ya, tinggal amplitudonya. Oke. Ini sudah kita cek di sini ada tiga pola gelombang yang sudah agak cocok gitu ya. Ada 3 puncak, 1, 2, 3 itu sudah cukup cocok. Sisanya bisa kita sedikit lupakan gitu ya, karena memang grafik yang sudah kita buat itu tidak sinusoidal penuh gitu ya, tidak benar-benar sinusoidal, karena mungkin tadi ketika bikin videonya tangannya getar atau segala macam. Nah, tapi yang jelas kita sudah punya nilai ini, amplitudonya adalah kira-kira ini, lalu ini adalah nilai omeganya 2πf-nya, dan ini adalah fasanya. Nah, di sini kita ingin membuktikan pada praktikum ini berapakah nilai percepatan gravitasi yang kita ukur dengan pendulum untuk memvalidasi apakah hasil yang kita lakukan itu tepat atau tidak. Oke, nah ini ada namanya RMS deviasinya, ini nilainya gitu ya. Ini bisa juga dimasukkan untuk melihat keakurasian fitting yang sudah dibuat. Oke, untuk menghitung percepatan gravitasi kita bisa gunakan Excel untuk memudahkan. Oke. Nah, caranya kita ingat pada pendulum itu kan T sama dengan 2pi dikali akar L panjangnya dibagi G ya. Nah, jadi kalau kita mau cari G, maka G sama dengan 4pi kuadrat dikali L dibagi T kuadrat. Mungkin ditulis dengan lupa ya. G sama dengan 4pi kuadrat dikali L dibagi T kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan data yang tadi. Ingat tadi bahwa L tadi 0,8 ya, dari pengukuran tadi ya. Kemudian kita cari dulu siapakah T-nya dengan cara ini. Ini kita tahu bahwa omega sama dengan 3,573, sehingga kalau kita ingat omega sama dengan 2πf.
Maka F-nya berarti kita tahu sama dengan omega dibagi 2pi, 2 kali 3,14. Nah, kita dapatkan nilai F-nya ini, sehingga T, oke, ini sepertinya belum saya kurung, lupa, jadi jangan lupa dikurung untuk menghindari kesalahan pada Excel. Nah, T-nya, kita tahu T sama dengan 1 per, jadi sama dengan 1 dibagi nilai ini. Oke, dapat nilai T. Kita bisa kita cari lagi G sama dengan 4 dikali 3,14. Kuadrat gitu ya, dikali dengan 0,8 yaitu panjang dari tali bandul, dibagi dengan T kuadrat. Ini kita kuadratkan. Nah, ini adalah kecepatan gravitasi yang kita peroleh pada praktikum kita kali ini, yaitu sekitar 10,2 meter per sekon. Oke, sekian analisis pada kali ini. Silakan dicoba-coba menu-menu yang lain gitu ya, jika diinginkan, misalkan ingin menghitung aritmatik dan lain sebagainya, dan cek di modul apa saja yang dibutuhkan. Oke, sekian praktikum kita. Semoga sukses dan semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.